Shalom History Maker. Hai teman-teman heroes. Saat ini saya mau sharing tentang topiknya korban iklan. Pernahkah kalian membeli sesuatu barang bukan karena kebutuhan, tapi karena iklannya yang menarik, dan itu yang buat kita jadi kepo, jadi timbul keinginan untuk membeli. Padahal sesungguhnya kita nggak butuh, kita nggak perlu, atau mungkin sesungguhnya kita udah punya barang itu. Tapi oleh karena iklan yang begitu menarik hati kita, menarik mata kita, menarik pendengaran kita, sehingga membuat kita untuk memutuskan membeli barang tersebut. Nah, di zaman sosmed seperti sekarang ini, kita seharusnya menyadari bahwasanya tingkat kelatahan orang itu sudah ada di puncak yang tertinggi. Jadi benchmark mereka itu sekarang bukan lagi kualitas dari barang yang akan dibeli, tapi followers. Jadi kalau ada satu barang yang diiklankan di sosmed, banyak yang followersnya, banyak yang komen, kita pun jadi latah ikut-ikutan untuk membeli. Padahal itu belum tentu kualitasnya baik atau belum tentu kita membutuhkannya. Oleh karena followers, iya, kalau yang di follow itu benar, tapi kalau yang kita follow itu sesat, pastinya akan rusak rame-rame kita atau rugi rame-rame. Nah, jadi buat teman-teman heroes, kadang-kadang orang itu beli satu barang rame-rame, ikut-ikutan tren, ikut-ikut yang lain, padahal belum tentu dia betul-betul membutuhkan barang itu. Jadi untuk itu, biarlah kita bisa lebih bijak lagi ke depannya dalam memanage ya keinginan kita untuk membeli satu barang atau sesuatu yang kita butuhkan. Apalagi belum lagi kalau ada kata promo atau diskon atau sale. Inilah dia pencobaan yang tidak diundang, yang seringkali membuat kita jatuh. Nah, seringkali kita jadi konsumtif bukan karena kita butuh akan barang itu, tapi oleh karena kata-kata ajaib tadi, sale, diskon, promo besar-besaran, promo 80%, diskon 70%. Nah, mari teman-teman heroes, teman-teman history maker, kita lebih bijak lagi ke depannya untuk bisa kita mempertimbangkan apa yang kita butuhkan. Di hari-hari belakangan ini, kalau kita memperhatikan di online ya, banyak sekali cerita atau kabar tentang pinjol. Teman-teman tahu kan pinjol, pinjaman online. Banyak orang akhirnya terjerat dengan pinjaman online oleh karena kebutuhan untuk bisa hidup seperti orang lain atau keinginan pengen punya barang seperti orang lain, sementara kemampuan nggak punya, income terbatas. Tapi keinginan kita oleh karena tadi yang saya udah ceritakan tadi, gimana kita tertarik dengan segala sesuatunya karena iklan, akhirnya kita malah terjerat dengan pinjaman online. Teman-teman harus sadar, ada banyak orang juga yang karena pinjaman online ini akhirnya bunuh diri karena mereka nggak sanggup dengan teror-teror yang ditujukan kepada mereka hanya untuk mencapai kehidupan yang berkelas, ingin masuk dalam dunia sosialita, ingin punya barang yang bagus seperti orang lain, akhirnya nekat ngambil pinjaman online. Sementara income kita masih seperti itu dan pengeluaran yang bertambah banyak. Nah, sadar nggak kita kalau setiap hari kalau kita lihat YouTube, lihat Instagram, TikTok, bahkan semua platform sosmed iklan pinjol itu banyak sekali ada di mana-mana dengan tampilan yang sangat menarik, bunga rendah, prosesnya yang sebentar, hanya dengan kasih foto KTP, uangnya langsung masuk ke rekening kita. Tidak butuh syarat yang aneh-aneh, cukup KTP dan nomor HP langsung proses. Tapi teman-teman, di balik itu kita harus sadar bahwa iklan yang menarik itu, buntutnya itu bikin kita mati, tercekik. Nah, jadi biarlah teman-teman heroes, anak-anak muda sekarang harus lebih bijak. Kita sikapi semua yang terjadi dalam lingkungan kita pada saat ini. Kita anak-anak muda harus menghadapi keadaan ekonomi atau kondisi keuangan yang mungkin sangat sulit. Nah, untuk itu gimana cara kita menghadapinya? Yang pertama yang saya mau bagikan, punyai hikmat. Kita baca sebentar ya, dari Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-24. Mahkota orang bijak adalah kekayaan hikmatnya, tetapi kebodohan orang bodoh adalah kebodohannya. Nah teman-teman, dalam mengelola keuangan,
kita butuh hikmat Tuhan. Bukan hanya dengan pengetahuan yang kita punya, tapi kita butuh hikmat Tuhan. Bolehlah kita mungkin memang jago sebagai akuntan, atau kita orang berpengalaman dalam dunia keuangan. Tapi, jangan lupa ya, tapi tanpa hikmat Tuhan, semua itu akan sia-sia. Dalam kondisi dunia yang sedang tidak pasti seperti sekarang ini, janganlah kita gegabah dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Mungkin teman-teman berpikir ya, oh saya masih remaja kok, saya masih pemuda kok, saya masih sekolah kok, saya nggak akan mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Ini tidak hanya untuk kita yang sudah bekerja, atau kita yang sudah berusaha, atau kita yang sudah dewasa, tapi juga buat kita semua, supaya kita bisa mengerti. Kadang-kadang pengeluaran kita dalam jumlah besar itu bukan untuk berusaha aja, kita beli barang yang nggak perlu. Nah, buat teman-teman yang mau mengambil keputusan untuk berusaha, untuk memulai satu usaha yang baru, harus banyak yang kita pertimbangkan. Minta hikmat dari Tuhan. Jangan gegabah. Hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Contohnya, kita mau belajar gitu ya, pengen usaha untuk ikut dalam yang tren sekarang ini, seperti sekarang ini, misalnya saham, trading, atau investasi apapun dalam bentuk keuangan. Kalau saudara masih belum mengerti, saudara nggak salah untuk kita cari tahu kepada orang-orang yang lebih kompeten, yang lebih mengerti. Minta hikmat Tuhan, tanya, jangan malu bertanya. Karena sekali kita sudah ikut terjun di dalamnya, tanpa kita menguasai, kerugiannya kita sendiri yang mengalami. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, cari tahu orang-orang yang berpengalaman dalam bidang itu, pelajari secara hukum, legalitasnya seperti apa. Kalau kita ikut bagaimana, kalau kerugiannya apa yang harus kita tanggung, apa yang mereka harus tanggung. Jadi kita harus betul-betul mengerti, sehingga apa yang kita mau usahakan dan upayakan ini tidak sia-sia. Jadi melangkahlah dengan hikmat Tuhan, telusuri dengan teliti asal usulnya, dan gak salah bagi kita untuk konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang itu. Obrolkan dengan keluarga, dan lebih dari semuanya itu, teman-teman harus berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, pimpin saya, ajari saya nggak ngerti, tapi saya pengen berusaha, saya pengen memulai usaha yang baru. Jangan mau tertipu dengan iklan yang menggiurkan. Jadi, biar teman-teman juga dalam hidup ini punya prinsip dan punya pendirian. Jangan izinkan hidupmu dikontrol oleh keadaan, atau dikontrol oleh orang lain, atau dikontrol oleh tren. Jangan mau dikontrol oleh hobi, selera, style, apapun juga itu. Jangan mau ikut-ikutan orang. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang memimpin teman-teman, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang mengaturkan segala sesuatunya sehingga kita tidak salah melangkah. Selanjutnya yang kedua, teman-teman ya, adalah hambatan. Kita baca sebentar dari Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-22. Tanpa nasihat, rencana menjadi gagal, tetapi akan berhasil dalam banyak penasihat. Nah, artinya begini, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain yang mengajari kita, membimbing kita, menasihati kita. Jadi dalam memulai segala sesuatu itu akan ada hambatan-hambatan di depan kita. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, teman-teman butuh nasihat, butuh bimbingan. Kita pertimbangkan hambatan-hambatan apa yang ada di depan kita. Apakah bisnis atau pekerjaan yang kita akan mulai itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang? Atau kita butuh pekerjaan alternatif yang lainnya. Jangan pernah takut dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan kita. Kita percayai dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan berarti kita bisa melangkah semaunya dengan pikiran kita, dengan kemauan kita, dengan hikmat kita, tanpa melibatkan Tuhan. Enggak. Jadi kita harus sadar masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kita. Untuk itu, teman-teman juga harus mempersiapkan masa depan kita, supaya kita bisa menikmati semua yang baik itu di masa depan. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, selidiki
dan pikirkan alternatif yang kita perlu ambil jika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan hal yang buruk itu akan menjadi yang baik. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah hasil. Kita baca sebentar dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 27. Orang yang bermalas-malasan tidak akan menangkap hasil buruannya, tetapi kekayaan orang yang rajin adalah berharga. Nah, teman-teman, dalam memulai usaha atau dalam pekerjaan kita, teman-teman, kita butuh kerja keras dan kerja cerdas. Hasilnya akan sangat berbeda antara orang yang malas dengan orang yang rajin. Di masa sulit seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, kerja keras saja tidak cukup teman-teman. Tapi kita juga harus kerja cerdas. Artinya kita nggak bisa hidup lagi dengan cara yang lama, dengan aturan-aturan yang lama, dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibuat orang, dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Masa-masa sekarang ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini memaksa kita untuk berpikir cerdas, untuk membuat kita supaya kita bisa punya ide-ide yang baru, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu. Teman-teman harus sadar, dunia sudah berubah dan kita perlu menerima keadaan yang berubah ini. Jadi kita nggak bisa lagi tinggal di masa lalu. Kita bilang kemarin nggak gitu kok, minggu lalu nggak gitu kok, 2 tahun yang lalu nggak gitu kok. Kita nggak cerita tentang 2 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Kita bercerita tentang apa yang terjadi pada hari ini, sekarang ini. Jadi yang kita butuhkan atau kalimat yang paling tepat untuk kita pada saat ini adalah out of the box. Artinya, lakukan sesuatu yang tidak biasa. Dan terkadang tekanan yang kita alami pada saat sekarang ini membuat kita bisa menemukan talenta-talenta yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu sebelumnya kalau kita mampu. Ide-ide yang fresh, strategi-strategi yang tidak biasa. Jadi banyak hal yang kita bisa buat di masa-masa seperti sekarang ini dengan hasil yang terbaik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mungkin saudara atau teman-teman yang dulunya taunya cuma jajan aja, oleh karena keadaan sekarang dipaksa kita mengeluarkan ide, berusaha, membuat sesuatu yang baru. Kita yang dulunya nggak ngerti masak, nggak pernah ke dapur, akhirnya kita berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang mungkin nasi goreng mungkin ya, sama-sama kita jualan, kita berusaha untuk menjual nasi goreng ya. Nah, nasi goreng yang kita jual harus punya sesuatu yang berbeda dengan nasi goreng yang orang lain jual. Untuk itu teman-teman butuh kreativitas, butuh ide, butuh hikmat. Itu yang kita meminta kepada Tuhan. Biar Tuhan pimpin segala sesuatu yang kita kerjakan, dan hasilnya pun bisa memberkati teman-teman dan memberkati juga orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, history maker yang ada dimanapun pada saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, kesimpulan yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah, sebagai seorang anak-anak muda, kita harus cerdas dan pantang menyerah. Jadi di akhir sharing saya pada saat ini, saya mau sampaikan ada 4 poin yang kita boleh ingat. 4C, 4C. C yang pertama adalah karakter. Jadi belajarlah untuk memiliki karakter yang tangguh, yang kuat, gak gampang menyerah, tidak gampang drop, gak gampang down. Hati-hati dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Dengan demikian, Tuhan sendiri akan mengatur saudara, Tuhan sendiri yang memimpin setiap langkah kita, sehingga kita bisa tangguh, kita tidak gegabah, setiap keputusan kita ambil itu pasti tepat. C yang kedua adalah kreativitas, ide yang baru. Dari mana kita bisa dapat itu? Kita hanya bisa dapat itu dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada saudara, Tuhan kasih ide yang baru kepada kita. Jadi asah terus kreativitas kita. Lakukan yang out of the box tadi bersama Tuhan. Jangan kita sendiri, bersama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena teman-teman harus sadar, di dalam diri kita ada spirit of creator. Di dalam kita ini ada Tuhan yang ajaib, yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
yang sanggup memampukan yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi sekarang tinggal kita. Apakah kita hanya mau jadi pemburu tren atau mau jadi seorang pioner? Kita yang menentukan. Jadi teman-teman harus ingat ya, life purpose itu bukan tentang copy paste atau bahkan bukan tentang ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi life purpose itu to create, artinya menciptakan. Karena apa? Our God is divine creator. Jadi Tuhan kita itu pencipta yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman dan juga saya harus juga jadi seperti Tuhan. Kita jadi seorang kreator yang hebat, kreatif, punya ide, menciptakan sesuatu yang baru yang orang lain tidak pernah memikirkannya. Ingat, kita bisa, kita mampu karena Kristus ada di dalam kita. Yang ketiga teman-teman, charity. Nah, saat kita udah mengembangkan kreativitas kita sudah melakukannya, mengembangkan pekerjaan kita, usaha kita, jangan pernah lupa untuk boleh berbagi. Ada banyak cara bagi kita untuk bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi ingatlah bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita yang butuh, yang rindu untuk diberkati. Dan Tuhan sudah memberkati teman-teman lewat usaha, lewat pekerjaan yang baru. Nah, Tuhan mau supaya teman-teman juga boleh jadi berkat untuk orang lain. Kita bisa sharing juga dengan orang lain bagaimana cara mereka juga memulai usaha, bagaimana mengatasi kesulitan yang ada, mengatasi hambatan yang ada. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, ada banyak cara bagi kita untuk boleh jadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa berbagi dengan cara apapun juga. Ingatlah, sharing is caring. Berbagi adalah peduli. Yang terakhir, C yang terakhir, community, komunitas. Nah, miliki komunitas yang baik teman-teman. Komunitas yang baik akan menjagamu. Komunitas yang baik akan mengingatkan, mempedulikan, memperhatikan keadaanmu di dalam suka dan juga duka. Jadi komunitas yang baik itu peduli kepada kita, melindungi kita, membentengi kita. Bukan hanya pada saat keadaan kita baik-baik saja, tapi pada saat kita drop, pada saat kita berduka cita, pada saat kita sedih, pada saat kita merasa putus asa, saat kita merasa gagal, komunitas itu yang menjaga kita. Komunitas itu yang memperdulikan kita. Komunitas itu yang memperhatikan keadaan kita. Untuk ini, ayo kita bergabung. Saya menghimbau kepada teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, yuk gabung dengan magnet yang terdekat dengan Anda, supaya di sana kita bisa diperdulikan, diperhatikan, dikasihi, dibimbing, dijagai, dan juga dipimpin, sehingga kita bisa semakin hari semakin mengenal akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau teman-teman punya kesulitan, punya masalah, jangan pendam sendiri ya. Ayo datang kepada leader-leader kita, kepada mentor, kepada kakak-kakak kita, biar mereka bisa membantu, mendoakan kita, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, sampai di sini sharing yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.